Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak yang saya hormati, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang Al-Babu fil Aqidah dengan sub pembahasan bahwa tidak boleh kita ini memisui dan membunuh sesama muslimnya. Dengan mengambil tentang Nabi memberikan teguran kepada sahabat Zaid bin Harith, kepada sahabat Usamah bin Zaid dan juga kepada sahabat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika, dan juga demikian tentang tidak boleh terburu-buru menghukumi orang itu tidak muslim, bahkan melakukan hukuman pembunuhan itu. Qissatu Usamah bin Zaidin, yaitu kisahnya sahabat Usamah bin Zaid. Hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabni hubbihi, dan anak kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi madlam suatu rawahu anhu, pada anhu dari Usamah bin Zaid Al-Bukhari, siapa Imam Bukhari, an Abi Ribyan, itu dari sahabat Abi Ribyan. Apa katanya Abi Ribyan? Qala, berkata siapa Abi Ribyan, sami'tu, mendengar saya Usamah Zaidin, pada Usamah bin Zaid, yaqulu, berkata siapa Usamah bin Zaid, ba'asana, mengutusna kepada kita siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila Huraqah, pada Huraqah, satu daerah Huraqah. Fasawahna, maka pada waktu pagi-pagi menyerang kami al-qaumah, pada kaum. Fahazamnahum, maka menang kita, fahazamnahum, maka mengalahkan kita, hum, kepada mereka. Walahiktu, dan ketemu saya, saya, warajulun, dan laki-laki, minal ansor, dari sahabat Ansor, rajulan, pada seorang laki-laki, minhum, dari penduduk Huraqah. Falamma wasyaina, maka setelah dekat kami, kepada rajul, pada laki-laki dari Huraqah, qala, berkata, membaca siapa rajul Huraqah, la ilaha illallah, yang perkataan la ilaha illallah. Fakaffa, maka menahan al-ansari, siapa sahabat Ansor, anhu, dari rajul, wa ta'antuhu, dan menusuk saya, kepada rajul, birimhi, dengan tombakku, hatta qataltuhu, hingga membunuh saya kepada rajulan min ansor, min Huraqah. Falamma qadimna, dan setelah sampai kita ke Madinah, beliau sampai berita an-nabiyah, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalah, maka bersabda Nabi, ya Usamah, wahai Usamah, aqataltahu, apakah membunuh engkau kepada rajul
ba'dama qala, setelah berkata la ilaha illallah, qultu, menjawab saya, kana ada sapa rajulun minhum muta'awwidan, itu melindung diri. Famazala, maka menerus sapa Nabi yuqaduh, mengulang-ulangi Nabi kepada perkataan tatamana itu, hingga mengharap saya, anni, sungguhnya aku, lam akun, tidak ada aku, aslam tu Islam aku, illa dzalikal yaum, kecuali pada waktu itu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat ukhra yang lain, anna Rasulullah sallam, sungguh Rasulullah sallam, qala, bersabda Nabi lahu kepada Usama bin Zaid, ala sakokta, apakah tidak engkau membelah, ala qalbihi, ke atas hatinya, rajulan minhum, ta'lamu, maka tahu engkau, asadikun, apakah dia jujur, au kadhibun, atau dusta. Qala, berkata sapa Usama, la uqatiluh, tidak akan membunuh saya ahadan pada seorang, yashhadu, yang bersaksi orang, alla ilaha illallah, pada ucapan bersaksi la ilaha illallah. Jadi di sini menceritakan pentingnya kita ini tasabbut, check and recheck, hati-hati dalam memberikan keputusan, memberikan klaim kepada orang lain itu adalah kafir. Harus kita hati-hati mengklaim orang lain itu keluar dari agama Islam. Ini terjadi kepada sahabat namanya Usamah bin Zaid, Zaid bin Harisah. Yani sebelum Islam, Rasulullah itu mengangkat seorang anak angkat namanya Zaid bin Harisah, diberi nama Zaid bin Muhammad. Namun setelah turunnya ayat Ibtalut Tabanni yang membatalkan anak angkat, tidak boleh disebutkan kepada orang yang mengambil anak angkat, maka Zaid bin Muhammad dirubah kepada, disebutkan kepada ayah sendiri namanya Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah itu anak angkat yang Rasulullah itu sangat mencintai dia karena dia baik sekali. Nah, kemudian Zaid itu punya anak namanya Usama. Usama ini adalah orang yang hebat, itu yang usianya sangat muda, dan dia itu ahli strategi perang. Itu dan ahli perang. Jadi bukan hanya strategi, tapi juga ahli perang. Nah, ini satu ketika Rasulullah itu mengutus Usamah bin Zaid ini bersama tentara yang lain, terutama dengan sahabat Ansor, kepada suatu daerah yang namanya daerah Huraqah. Di mana daerah Huraqah itu adalah negara yang mayoritas penduduk non-muslim atau daerah itu belum mengakui Islam. Lalu apa? Lalu setelah itu Usamah bin Zaid itu berangkat melakukan peperangan, menyerang ke daerah Huraqah itu. Dan itu pertempuran dimulai pada pagi hari. Nah, setelah lama pertempuran, tidak perlu waktu lama, maka dapat mengalahkan penduduk Huraqah ini. Nah, terjadilah kocar-kacir mereka itu dalam pertempuran itu. Namun setelah melakukan pengejaran-pengejaran, didapatkanlah ada seorang satu sendirian. Dan yang mengejar itu adalah Usamah bin Zaid dan satu dari sahabat Ansor. Begitu mereka berdua itu mendekati orang yang dari penduduk Huraqah itu, karena dia ingin dirinya selamat, tidak dibunuh, lalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya mereka membaca dua kalimat syahadat. Nah, kemudian sahabat Ansor itu yang berteman dengan Usamah bin Zaid itu, dia tidak jadi membunuhnya. Walaupun dia sudah dalam keadaan terjepit musuh itu, dia tidak membunuhnya. Karena dia itu meyakini ini sudah masuk Islam dan tidak boleh dibunuh. Namun pemahaman daripada Usamah bin Zaid, dia itu belum Islam. Karena dia baca syahadat bukan karena iman kepada Allah, bukan karena iman pada Rasulullah, bukan orang yang mengaku Islam sebagai agama yang benar, tapi untuk menyelamatkan diri dari pembunuhan. Maka pemahaman daripada sahabat Usamah bin Zaid itu, dia belum muslim. Kenapa? Karena keyakinan dia itu baca syahadat bukan karena iman. Karena baca syahadat
yang membuat dirinya itu beriman kepada Allah karena hatinya yakin bahwa Allah itu benar dan yakin bahwa Nabi Muhammad itu jujur dan benar. Nah, pemahaman daripada Usama bin Zaid, dia tidak melakukan ini, berarti dia belum muslim walaupun dia itu sudah baca 2 kalimat syahadat. Nah, 2 sahabat ini beda pendapat. Katanya sahabat Ansor dia sudah muslim karena mengucapkan kalimat syahadat, sedangkan katanya Usama bin Zaid dia belum karena dia baca syahadat karena untuk melindungi diri, untuk menyelamatkan diri dari pembunuhan. Nah, lalu apa yang terjadi? Ditusuk oleh Usama bin Zaid dengan tombak yang dia miliki dan terbunuhlah dia. Nah, selesai pertempuran, menang, Usama pulang ke Madinah. Nah, sampai ke Madinah, berita ini sampai kepada Rasulullah bahwa Usama membunuh orang musuh yang sudah membaca kalimat tauhid, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Usama dipanggil dan ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu itu membunuh orang yang sudah membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Apa jawabannya Usama bin Zaid? Dia membaca kalimat syahadat bukan karena iman wahai Rasulullah, tapi karena untuk menyelamatkan diri. Rasulullah mengulang-ulangi dengan perkataan itu yang diulang-ulang terus, perkataan Rasulullah, ya Usama aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, terus mengulang-ulang, ya Usama aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, sampai Usama bin Zaid itu merasa ketakutan dan merasa bingung dan sebagainya, bercampur aduk sampai saking bingungnya. Saking bingungnya dan saya merasa takut. Perasaan saya itu ingin tidak pernah masuk Islam, baru kali pada waktu itu saya masuk Islam depan Rasulullah. Jadi artinya menunjukkan bahwa Rasulullah menunjukkan wajah yang marah kepada Usama bin Zaid karena melakukan kesalahan dalam berijtihad. Bukan berarti itu Usama bin Zaid itu salah, tapi salah dalam berijtihad karena Usama bin Zaid memahami dia itu belum muslim karena baca syahadat bukan berdasarkan keyakinan tapi untuk menyelamatkan diri. Rasulullah mengulang terus, lalu menyatakan, ya Usama aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, ulang-ulang sampai dia itu merasa takut, merasa macam-macam, sampai dia itu merasa dirinya, saya rasanya ingin sekarang ini baru masuk Islam, katanya. Itu. Bahkan ini riwayat yang lain, ini riwayat Imam Bukhari, riwayat yang lain apa katanya? Sampai Rasulullah menyatakan, asyaqaq ta'ala qalbihi fa ta'lam asadikun am kadhibun. Apa kamu sudah tidak membedah dadah mereka dia, apa dia itu pembohong, apa dia jujur atau karena bohong? Jadi setelah Usamah itu menjawab dia itu membaca 2 kalimat syahadat itu karena untuk menyelamatkan diri, bukan karena beriman. Rasulullah bertanya balik, apa kamu sudah membelah dadah dia? Apa kamu sudah membelah hati dia sehingga kamu itu tahu apakah dia jujur atau bohong? Jadi artinya apa? Nahkum bidzaahir. Kita menghukumin apa ada. Sudah jelas-jelas dirinya itu orang kafir harbi dalam pertempuran dan dia itu musuhnya baca kalimat syahadat karena kepepet, itu Rasulullah masih marah besar kepada Usama bin Zaid karena ini berarti ijtihadnya salah, karena orangnya baca 2 kalimat syahadat dia sudah terjaga, terpelihara jiwa dan hartanya. Itu menunjukkan kondisi perang saja, apalagi kondisi aman kayak sekarang, kan hanya beda pendapat. Dia sudah sama-sama baca 2 kalimat syahadat dan baca kalimat syahadatnya dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia hatinya yakin bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan hatinya yakin bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Dan dia melaksanakan salat 5 waktu dengan sempurna. Lalu dia melaksanakan puasa dengan sempurna, bahkan lebih baik daripada dirinya. Cuman karena beda pendapat dalam pemahaman teks Al-Qur'an, karena beda pendapat dalam masalah fikih, lalu dia dikafirkan. Apa enggak lebih berat dalam pandangan Allah?
dalam kondisi perang saja sudah tahu-tahu dia banyakkan untuk menyelamatkan diri, itu masih sadar dalam pandangan Rasulullah. Nah, maka kata Usama, saya tidak akan memerangi seorang yang sudah baca la ilaha illallah. Nah, kemudian kisah berikutnya, waqad su'ila, dan sungguh-sungguh ditanya siapa Ali radhiyallahu anhu anil mukhalifina, dari orang-orang yang menyalai dia, orang-orang yang anil mukhalifin, dari orang-orang yang menentang lahu kepada Ali minal firaqih, dari beberapa golongan. Akufaruhum, apa termasuk kafirnya mereka? Qala, jawab Ali, la, tidak, innahu minal kufri farru. Innahu, sungguhnya mereka minal kufri farru, bukan firru. Kalau firru perintah, kalau farru lari. Jadi kalau firru, farroyo firru, firron, maka firru jadi fi'il amr. Tapi kalau farru itu fi'il madi. Farru, maka pada lari mereka atau menghindar. Faqilah amunafiqunahum, al-munafiqun, apa mereka munafik? Faqala, kami menjawab, lillah, innal munafiqina, sungguhnya orang munafik, la yadhkurullah, tidak berzikir mereka Allah kepada Allah illa qalila, kecuali sedikit. Wa haula, dan adapun mereka yadhkuruna, sama-sama zikir mereka Allah sebab Allah kesal dengan banyak. Faqilah, lalu maka dikatakan pada Ali, ay syai'in, maka mereka itu apa? Hum, mereka. Qala, berkata alihum, qala qaumun, adalah qaumun sahabat hum, menimpa pada mereka al-fitnah, atau ada fitnah, fa'amu, maka mereka buta, wasamu, dan mereka tuli. Jadi gini katanya, satu ketika Ali bin Abi Thalib ini terjadi beberapa kelompok yang menentang Ali bin Abi Thalib, terutama kelompok adalah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Nah, dan juga kelompok Khawarij. Jadi kalau sebelumnya itu adalah kelompok Abu Sufyan dan teman-temannya, kemudian yang terakhir ini yang ditanyakan adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu adalah tentaranya Ali, pengikut Imam Ali, namun lama-lama keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian Ali itu ditanya oleh salah satu sahabat kepada Ali, apakah mereka itu yang menentang sampai itu termasuk orang-orang kafir? Tidak. Justru kata Ali, dia itu menghindari dari kekafiran. Lalu ditanya, apakah mereka termasuk orang-orang munafik? Apa jawabnya Ali? Tidak. Karena orang munafik itu tidak pernah ingat kepada Allah, tidak pernah berzikir kepada Allah. Padahal mereka itu rajin zikir, mereka rajin sholat, mereka rajin baca Quran. Lalu tanya, lalu mereka itu siapa? Katanya apa? Mereka kena fitnah, mereka kena hoax, sehingga mereka itu buta dan tuli. Nah, coba. Jadi mereka itu membangkang Ali bin Abi Thalib, beda pendapat itu tidak lalu dihukumin dia kafir. Padahal Ali itu adalah orang yang pertama masuk Islam dari pemuda. Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang bersama Nabi sejak kecil. Dan Ali bin Abi Thalib itu adalah menantu Rasulullah. Dan Ali terkenal orang itu yang sangat alim. Jadi sahabat-sahabat yang alim itu diantaranya ada Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib itu orang yang mengganti tempat tidur Rasulullah ketika Nabi itu mau hijrah. Banyak keistimewaannya Ali bin Abi Thalib. Dibandingkan dengan sahabat yang lain, dia termasuk kibarus sahabat. Sedangkan yang menentang itu termasuk sigharus sahabat. Ya, ini sahabat yang tingkatannya lebih rendah dari Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika Ali itu beda pendapat dengan mereka, bahkan berakhir dengan penentangan, tidak hanya sekedar beda pendapat, Ali menghukumi dia tetap beragama Islam, mereka tetap Muslim. Ali bin Abi Thalib tidak mengklaim dia keluar dari agama Islam. Ketika ditanya apakah mereka itu kafir, jawabnya tidak. Mereka justru menghindari kekafiran.
Ketika ditanya apakah mereka munafik, jawabnya tidak. Tapi mereka itu yang menentang Ali itu orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman kepada Allah, rajin ibadah kepada Allah. Cuman mereka itu kena fitnah, sehingga cara berpikir mereka itu rusak, kelompok-kelompok mereka itu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Maka dia itu secara intelektual, secara hati nurani, mereka menjadi buta. Jadi mereka sudah sulit memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Dan mereka itu menjadi tuli, tidak mau mendengarkan wejangan-wejangan yang baik, yang arahan yang baik. Sejauh itu sikap Ali bin Abi Thalib kepada orang yang tidak sependapat, bahkan sampai berakhir dengan kekerasan. Itu tetap aja dia itu menghukumi mereka saudara muslim. Bagaimana dengan kita yang beda pendapat hanya bukan prinsip, yaitu dalam pemahaman teks, misalnya tentang kunut dan tidak pakai kunut, tentang 8 atau 20 dalam masalah tarawih. Nah, misalnya itu apa tawassul atau tidak, boleh atau tidak, itu kan dalam pemahaman teks, pemahaman hadis ada. Rasulullah pernah menyuruh orang buta itu suruh tawassul dengan Rasul, ternyata dia bisa melihat itu. Bahkan ada sahabat juga ketika terjadi kekeringan panjang tawassul dengan Sayyidina Hamzah, dengan Sayyidina Abbas, itu ternyata itu bisa hujan dan sebagainya. Itu kan dalam pemahaman teks yang berbeda. Maka kita ingin berkata, mari kita ini sepakat untuk tidak sepakat, dan mari kita sepakat saling menghormati. Nah, jadi kalau disuruh sepakat suatu pendapat tidak mungkin. Misalnya masalah fikih, kita mengakui mazhab yang 4 itu benar. Abu Bakar, sahabat, imam yang 4 maksud saya, yaitu mazhab yang 4 itu benar. Dan imam yang 4 itu diakui seorang mujtahid mutlak, dari Imam Abu Hanifah bin Nu'man, kemudian Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Kemudian mazhabnya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, itu kita akui itu adalah mazhab yang benar. Walaupun dalam satu sisi ada yang rajih dalam masalah tertentu, ada yang marjuh masalah tertentu. Artinya mereka itu mempunyai otoritas, mempunyai hak untuk mengeluarkan fatwa, untuk melahirkan mazhab. Dan mazhab mereka itu bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Walaupun mereka itu dalam memahami Al-Quran dalam memahami hadis berbeda, karena cara pandang yang berbeda, baik dipengaruhi karena ilmu yang mereka miliki, bisa dipengaruhi karena lingkungan di mana dia hidup, bisa dipengaruhi dalam menilai hadis yang sampai kepada dia, sehingga beda pendapat. Namanya kita sebagai orang NU yang mazhabnya mazhab Syafi'i, maka otomatis kita lebih cenderung masalah salat subuh itu pakai kunut. Karena Imam Syafi'i itu menyatakan bahwa itu kunut itu surat muakkad, dan dia berdasarkan hadis. Menurut Imam Syafi'i, dia itu hadisnya hadis sahih. Karena Imam Syafi'i juga muhaddisin, dia punya kitab musnad. Tetapi katanya mazhab Hambali, kata Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa itu sunat salat subuh itu tidak disunatkan untuk kunut, karena dia memahami tentang hadis yang sampai kepada dia tentang hadis Nabi kunut setelah subuh, setelah salat subuh itu selain waktu salat subuh, selain kunut nazilah, itu menganggap itu hadisnya dhaif. Jadi sama-sama menerima hadis tentang Rasulullah itu kunut subuh selain kunut nazilah. Cuman pemahamannya Imam Syafi'i hadis itu adalah sahih, tetapi dalam pandangan Imam Ahmad itu hadis itu dhaif. Sehingga dia itu beda pendapat antara guru dan murid. Imam Syafi'i itu guru daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun dalam masalah otoritas hadis itu lebih kuat Imam Ahmad, karena Imam Ahmad itu terkenal juga muhaddisin. Bahkan lebih terkenal dia itu ahli hadis daripada ahli fikih. Imam Syafi'i juga bukan hanya dia itu ahli fikih, juga ahli hadis. Karena tidak mungkin dia menjadi faqih kecuali ahli hadis. Tidak mungkin. Karena itu pintu menjadi faqih, mesti pintu masuknya itu ahli Quran juga ahlul hadis. Jadi dia itu tabahharun fi tafsiri wa fi ulumit tafsir, juga tabahhurun fi hadis wa ulumil hadis.
itu diantara jadi persyarat seorang mujtahid itu kan menurut dirinci itu ada 14. Kalau dirangkum itu menjadi 6. Tetapi diantaranya itu adalah dia itu punya penguasaan kepada Al-Quran dan hadis dan juga pada ulumul Quran dan ulumul hadis, sehingga dia paham tentang Al-Quran, tentang asbabun nuzulnya, am dan khas, mutlak dan muqayyad, kemudian mafhum dan mantuk, hakikat dan majaz, dan nasih mansuh, itu dia harus paham. Dan juga dalam hadis sudah harus tahu dia tentang ilmu hadis, tentang kualitas hadis dan sebagainya. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Kesimpulannya di bab atau di subbab sibabul muslim syukun wa qitaluhu kufrun, bahwa seorang muslim yang baik, orang muslim yang betul-betul berpegang pada ayat Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia jangan terburu-buru menghukumi orang lain itu adalah kafir. Bahkan dalam kondisi perang pun kalau dia itu sudah baca syahadat, maka dia secara zahir dihukumi muslim dan tidak boleh dilakukan pembunuhan. Apalagi dalam kondisi aman sekarang ini, apalagi dalam kondisi hanya beda pendapat, maka kita mampu menghargai perbedaan pendapat itu. Bisa jadi pendapat dirinya yang salah, pendapat orang lain itu yang benar. Dan kita tahu dalam masalah fikih, banyak masalah-masalah fikih itu di dalam madhab yang empat itu berbeda pendapat. Seperti yang saya sampaikan pada acara dialog tentang Idul Adha, ibadah korban misalnya. Dalam madhab Hanafi itu ibadah korban hukumnya wajib bagi orang yang sudah mencapai kemampuan untuk bisa melakukan ibadah korban. Standar tinggi ternyata beda pendapat. Jadi yang menyatakan wajib itu yang berkata Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Yang menyatakan sunat muakkad itu ya Imam Malik atau madhab Maliki, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau madhab Syafi'i, atau Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam madhab Hambali. Nah, maka kita sebagai orang pengikut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah betul-betul itu tasabbut, betul-betul hati-hati, recheck and recheck dalam mengklaim atau menuduh kalau bahasa saya orang lain itu sudah keluar dari agama Islam. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.